Saudara dan saudari terkasih, beberapa hari lalu karena memang masih dalam masa Paskah, maka saya bertemu seorang teman dan dengan spontan saya mengucapkan selamat Paskah. Hanya supaya terkesan lucu dan juga memberi kesan yang lain, kemudian saya tambahkan, ingat ya bahwa sekarang sudah Paskah, maka wajahmu jangan tetap wajah Jumat Agung. Itu yang saya katakan. Tetapi ternyata dia sangat cerdas, sehingga dia mengatakan kepada saya, bahkan Romo, saya itu belum sampai Jumat Agung, saya itu masih Kamis Putih. Kemudian saya bertanya, kenapa? Karena Romo, saya itu mempunyai banyak tugas, saya itu punya banyak beban, sehingga saya ini masih tetap berdoa seperti Yesus pada waktu Kamis Putih, yaitu Tuhan, kalau mungkin singkirkan piala ini daripadaku. Terus kemudian saya timpali, oh jadi kamu hidupmu masih berbeban berat ya? Dia tertawa. Sampai di situ komunikasi kami terjadi. Saudara dan terkasih, Paskah sekurang-kurangnya 3 hal. 1, kematian. Yesus wafat. 2, Yesus bangkit. Dan yang ketiga, kita saksi-saksinya. Dan kebanyakan orang, terutama yang ditampakkan dalam bacaan, terutama bacaan pertama, ternyata mereka itu sudah sampai pada kebangkitan. Mereka tidak lagi membiarkan diri terus dalam kepedihan, dalam kesedihan, dalam meratapi kematian. Mereka sudah lewat. Bahasa sekarang, mereka sudah move on. Dan memang mereka sudah mulai menghayati kebangkitan itu. Buktinya, apa yang terasa sebelumnya tidak mungkin ternyata terjadi. Para murid itu bahkan melakukan berbagai mukjizat. Bayangannya pun bisa menyembuhkan. Siapa berani berkata sebelumnya bahwa hal itu akan terjadi? Pada saat itu ternyata yang diperkirakan pewartaan mengenai kebangkitan itu akan disangsikan dan tidak diterima orang, nyatanya banyak yang percaya, sehingga jumlah mereka bertambah semakin banyak, dan mereka itu bersukacita. Kemudian yang tampak juga dalam kehidupan para rasul, mereka gembira karena Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka. Mereka bersukacita, mereka tidak lagi sedih, mereka tidak lagi pedih meratapi kematian Yesus, tapi mereka bergembira, berbahagia, mereka mulai antusias. Hanya saja rupanya mereka belum sampai kepada yang ketiga, yakni siap menjadi saksi-saksi Yesus itu dengan berwarta. Buktinya, kata ini sangat mendominasi mereka, yakni mereka takut.
Yohanes di Patmos, dia merasakan ketakutan itu. Sehingga Tuhan berkata, jangan takut. Para murid masih juga ada dalam ruang tertutup dengan pintu terkunci, mau menunjukkan bahwa mereka kalaupun sudah bahagia, gembira dengan Yesus yang bangkit itu, tetap ia mengalami ketakutan itu. Ia masih takut orang-orang akan mencurigai mereka. Mereka masih takut orang-orang tidak akan percaya kepada pewartaan mereka. Mereka masih takut jangan-jangan justru mereka akan dipersalahkan. Mereka akan juga diperlakukan seperti Yesus. Maka mereka masih ketakutan. Tanda lain yang menunjukkan bahwa mereka belum siap untuk menjadi saksi Kristus adalah kata-kata mereka kepada Thomas. Kami sudah melihat Tuhan, Yesus betul-betul bangkit. Bahkan kami dihembusi menerima Roh Kudus itu. Dan lebih daripada itu, kami menerima perutusan itu. Karena Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Maka tidak usah heran kalau Thomas menjadi tidak percaya. Saya membayangkan Thomas itu seolah mau berkata demikian. Bagaimana mungkin saya percaya kepada kamu? Kamu berkata bahwa Yesus datang. Kamu berkata bahwa Yesus bangkit. Kamu berkata bahwa Yesus mengutus kamu. Tapi nyatanya kamu masih tetap tinggal di sini. Kamu masih mengurung diri di sini. Kamu masih ketakutan terus di sini. Kata-kata Thomas mungkin juga menjadi kata-kata kita atau kata-kata orang yang kepada mereka kita berwarta. Kita tidak akan dipercaya menjadi pewarta yang baik ketika kita disuruh untuk berwarta, nyatanya kita masih tetap berada di tempat yang sama. Saudara dan saudara kasih, maka yang diperlukan oleh para rasul adalah keluar dari ketakutannya. Dan lagi-lagi Yesus mengetahui kenyataan itu. Yesus tahu kelemahan kita manusia itu. Maka selain dia meyakinkan para murid bahwa ia betul hidup, ia berkata, damai bagi kamu. Akulah yang awal dan akhir. Akulah yang hidup selamanya itu. Akulah penjaminmu. Karena itu damailah. Saudara dan terkasih, dapat dikatakan bahwa ketika orang itu siap untuk menjadi saksi kebangkitan, berwarta tentang kebangkitan, kalau kita perlahan-lahan keluar dari ketakutan itu dan merasakan kedamaian. Yang terakhir ini, Tuhanlah penjaminnya. Kalau hari Minggu ini kita juga merayakan kerahiman Tuhan, karena memang siapakah yang memungkinkan kita keluar dari Jumat Agung? Siapakah yang memungkinkan kita dapat yakin akan kebangkitan? Dan kemudian siapakah yang memungkinkan kita menjadi pewarta atau saksi? Pastilah Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang umumnya berprakarsa atau mengambil inisiatif untuk itu.
yang akan mengeluarkan kita dari suasana Jumat Agung, yang akan mendukung kita untuk berbahagia pada Paskah dan akhirnya siap keluar dari pintu yang tertutup, keluar dari rumah yang terkunci, siap menemui orang lain dan berwarta tentang kebangkitan. Itulah tugas kita. Saudara dan saudara terkasih, pastilah sangat disayangkan kalau orang tetap masih dalam masa Jumat Agung meratapi kematian. Apalagi masih terus menanggung beban dalam Kamis Putih itu. Tetapi sudah saatnya kita sampai betul-betul kepada puncak perayaan Paskah. Kita bergembira, kita memulai sesuatu yang baru, hidup yang baru. Dan akhirnya lebih daripada itu, hendaknya kita siap untuk menjadi saksi-saksinya. Kita keluar, kita tidak menunggu, tetapi kita siap berangkat. Kita siap menemui orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak takut lagi, tetapi terus merasakan damai di hati.